Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton video ini. Kenalkan, saya Ratu Nadia Jania dengan NPM 2206121172 dari kelas Sistem B akan menjelaskan tutorial Odoo 16 sebagai pemenuhan tugas Tab 1 Sistem dengan dosen Pak Agung Ferminanto. Tutorial ini akan saya jelaskan melalui artikel Medium yang telah saya susun. Dalam tutorial ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu instalasi Odoo 16 secara SOO atau server Odoo, yang kedua secara SOL atau server Odoo lokal, dan yang ketiga proses atau cara backup database Odoo SOL. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih Odoo itu. Odoo itu merupakan sebuah perangkat lunak open source yang menyediakan berbagai modul terintegrasi untuk memfasilitasi pengelolaan proses bisnis. Salah satu modul Odoo yang akan menjadi fokus utama artikel ke depannya adalah modul yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pokok bahasan. Yang pertama ada instalasi Odoo 16 secara SOO. Untuk memulai instalasi ini, kita akan pergi ke laman odoo.com yang bisa kita buka melalui browser. Di laman ini terdapat dua tombol, yaitu Start Now It's Free dan Try Free. Karena kita akan menggunakan versi gratis, maka kita klik tombol antara Start Now It's Free dan tombol Try Free tersebut. Setelah menekan tombol tersebut, kita akan diarahkan ke laman yang menampilkan berbagai pilihan aplikasi, mulai dari CRM, sales, marketing, manufacturing, accounting, dan sebagainya. Kita dapat menyesuaikan pilihan aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan aplikasi Employees yang terdapat pada bagian Human Resources. Oleh karena itu, kita akan mengklik Employees, dan kita akan mengklik Continue, dan kita akan diarahkan ke halaman berikut ini. Di halaman berikut ini, kita diminta untuk mengisi beberapa field. Maka kita akan mengisi field tersebut dengan data-data sesuai dengan data kita. Setelah selesai melengkapi, kita akan mengklik tombol Start Now. Jika Odoo 16 SOO berhasil diinstal, Anda akan mendapatkan email aktivasi database. Namun, dalam kasus saya, ketika menjalankan tutorial ini, saya tidak menerima emailnya. Namun, tidak perlu khawatir, ketika Anda mungkin mengalami hal yang sama, kita dapat mengatasi ini dengan mengklik text didn't get the email pada laman beranda Odoo SOO. Setelah mengklik tulisan tersebut, akan muncul pop-up window seperti pada tampilan di bawah. Isi field dengan email aktif kita, lalu kita bisa mengklik tombol reset untuk mengirim kembali email aktivasi database. Setelah mengklik tombol tersebut, Odoo akan mengirim kembali email aktivasi database-nya. Kita dapat memeriksa inbox email aktif yang telah kita input sebelumnya. Hore! Email aktivasi database dari Odoo sudah masuk. Klik tombol Click to Activate Your Database untuk mengaktifasi database. Setelah mengklik tombol tersebut, kita akan diarahkan ke halaman yang meminta kita untuk membuat password atau kata sandi. Kita akan membuat kata sandi sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah membuat kata sandi, kita akan mengklik tombol Activate Your Database. Kemudian, kita akan diminta untuk login dengan memasukkan email dan password yang kita gunakan pada tahapan sebelumnya, lalu kita akan mengklik tombol Sign In. Lalu kita akan diarahkan sebuah halaman yang menawarkan pilihan untuk mengundang kolega Anda. Namun dalam tutorial ini saya memilih untuk mengklik tombol skip untuk melewati step tersebut. Lalu kita ikuti saja alurnya hingga kita diarahkan ke laman beranda Odoo SOO seperti yang Anda lihat pada tampilan di bawah ini. Dan begitulah cara menginstal Odoo 16 secara SOO. Cukup simpel kan? Lalu kita ke bagian yang kedua, yaitu instalasi Odoo 16 secara SOL atau server Odoo lokal dengan menggunakan Docker. Nah, kita harus memastikan dulu nih, Docker ini sudah terinstall atau terpasang dalam perangkat yang kita gunakan. Jika belum, kita dapat mengunduh Docker melalui tautan yang dapat Anda akses di artikel Medium saya atau Anda coba cari di Google. Setelah Docker sudah terpasang atau terinstall, kita akan melakukan full image PostgreSQL di Docker.
Untuk melakukan itu, pastikan Docker dalam keadaan sedang dijalankan. Lalu, buka command prompt dan jalankan perintah sebagai berikut. Dan berikut output setelah menjalankan perintah di atas. Lalu setelah itu jalankan perintah docker images untuk memastikan bahwa image Postgres sudah terinstall. Setelah perintah di atas dijalankan, akan muncul output sebagai berikut, di mana di sini terlihat bahwa sudah ada Postgres. Langkah berikutnya adalah membuat project environment, yaitu tempat disimpannya konfigurasi dan file terkait proyek pada perangkat lokal. Kita dapat melakukan ini dengan membuat folder baru sebagai direktori utama proyek dan membukanya melalui IDE. Di tutorial ini, saya menggunakan IDE Visual Studio Code dan folder yang saya buat berjudul Odoo 2206029752. Di dalam folder tersebut, saya membuat file baru bernama docker-strip-compose.yml pada folder tersebut, dan berikut isi kode tersebut dari file tersebut. Nah, kode di atas itu merupakan konfigurasi untuk Docker Compose. Apa sih Docker Compose itu? Yaitu sebuah tool yang memungkinkan kita untuk mendefine dan menjalankan aplikasi multi-container menggunakan file konfigurasi berbasis YAML. Dengan tool itu, kita dapat menjalankan beberapa services secara simultan. Sebagai contoh, web yang menjalankan Odoo dan DB yang menjalankan PostgreSQL seperti pada kode di atas. Langkah selanjutnya adalah membuka terminal pada folder Odoo 2206029752 dan menjalankan perintah docker strip compose. Perintah ini sebenarnya ngapain nih? Perintah itu bertujuan untuk memberi sinyal kepada Docker Compose kalau prosesnya udah bisa mulai dan menjalankan seluruh kontainer yang telah kita define sebelumnya. Kita definisikan sebelumnya di docker strip compose.yml. Setelah menjalankan perintah tersebut, kita akan mengakses Odoo secara lokal melalui tautan sebagai berikut, yang nantinya akan memiliki tampilan seperti di bawah ini. Pada halaman tersebut, terdapat informasi yang menunjukkan bahwa Odoo telah menggenerate sebuah master password untuk mengamankan database kita, seperti yang ditunjukkan pada kotak kuning ini. Tapi kita dapat mengganti master password tersebut dengan mengisi field master password yang terdapat di sini. Lalu kita isi saja data-data pada field sesuai dengan data kita. Lalu klik tombol create database. Wow. Lalu kita akan diarahkan ke halaman dengan tampilan berikut. Kita cukup login saja dengan email dan password yang telah kita daftarkan di tahapan sebelumnya, lalu klik tombol login. Setelah sukses, kita akan diarahkan ke halaman seperti di bawah ini. Begitulah cara menginstall Odoo 16 secara SOL dengan menggunakan Docker. Lalu yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara membackup database Odoo SOL. Ini cukup simple, yaitu dimulai dengan mengklik tulisan Manage Databases pada halaman login yang terdapat di sini. Lalu setelah mengklik tulisan tersebut, kita akan diarahkan ke halaman yang menampilkan database yang ada. Nah, kita bisa pilih nih database mana yang ingin kita backup. Dalam tutorial ini hanya ada satu database yang ada dan akan di backup. Dan ini database dengan nama sebagai berikut. Tekan pilihan backup yang sebaris dengan database pilihan kita. Kemudian, sebuah pop-up window akan muncul. Masukkan master password dari database pada field yang tersedia. Saya juga perlu memilih nih backup format apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya memilih backup format berupa .zip. Pastikan nama database benar dan klik tombol backup. Setelah kita mengklik tombol backup, kita akan diminta untuk memilih folder yang akan menjadi tempat file backup database disimpan. Setelah itu, proses backup pun segera dimulai. Kita cukup menunggu sejenak, dan database pun berhasil di-backup di perangkat lokal. Lihat dari ini ya, recent history-nya. Kalau misalnya file backup-nya udah disimpan di perangkat lokal. Sederhana kan? Sekian penjelasan tutorial instalasi Odoo secara SOO dan SOL serta backup database Odoo SOL dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam penyampaian maupun substansi maupun penyebutan kata.
Terima kasih telah membaca dan semoga membantu. Terima kasih telah mendengarkan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.